Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKP. Dan di video kali ini kita akan membahas pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI akhirnya menyepakati penerapan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan yang akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026. Kesepakatan ini resmi diumumkan dalam rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 yang digelar di gedung DPR RI pada Jumat 22 Agustus 2025. Langkah ini menandai titik penting setelah pembahasan panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Dengan disetujunya pengenaan cukai MBDK, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan dari kepabeanan dan cukai menjadi 334,3 triliun rupiah pada tahun 2026, naik 7,7% dari target tahun sebelumnya sebesar 301,6 triliun. Pengenaan cukai masih menunggu konsultasi. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa tarif cukai untuk MDK masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi 11 DPR RI. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama, belum merinci aturan teknis pengenaan cukai ini. Dalam nota keuangan RAPBN 2026, pemerintah menekankan bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK memiliki tujuan ganda, mengendalikan konsumsi produk dengan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa referensi kebijakan diambil dari berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan cukai atas minuman manis. Namun, standar utama tetap merujuk pada batas asupan gula harian yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tantangan dalam implementasi. Pemerintah juga menyadari sejumlah tantangan dalam implementasi cukai MBDK. Dari sisi pelaku usaha, keragaman produk dan rantai distribusi yang kompleks dapat menimbulkan hambatan administrasi. Oleh karena itu, sosialisasi berkelanjutan dan edukasi publik akan menjadi bagian penting dari strategi pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai dampak konsumsi gula berlebih dinilai masih rendah. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kampanye publik guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi kesehatan. Target penerimaan cukai 2026. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar 241,84 triliun. Angka ini menjadi bagian dari total proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai 334,3 triliun. Penerimaan negara secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 3.147,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak 2.357,7 triliun dan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun dan PNBP 455 triliun. Kebijakan cukai MBDK diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap capaian fiskal tersebut tanpa mengorbankan pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di dalam RAPBN 2026, pemerintah menguraikan tujuan pengenaan cukai MBDK adalah untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini perlu dipersiapkan dengan baik, terutama di sisi pelaku usaha dan kesadaran masyarakat, termasuk kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban administrasinya, seperti penerapan cukai dan pelaporannya. Oleh karenanya, pemerintah menilai perlu melakukan sosialisasi yang berkesinambungan. Dengan disepakatinya kebijakan ini, Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam regulasi konsumsi minuman berpemanis. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini demi tercapainya keseimbangan antara tujuan fiskal, kesehatan publik, dan keberlanjutan industri makanan dan minuman. Itu tadi informasi seputar pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.